Hello everybody, pemirsa para pujang sekalian dimanapun kalian berada. Berhubung episode 7 BTTA sudah rilis, I have to speak petty. Jadi seperti biasa, so the please listening to me, and inilah BTTH episode 7 gak pakai tin. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Yunleng berhasil balas dendam dengan sangat membabi buta kepada keluarga Xiao. Yunleng pun kembali ke saktinya dan akan melaporkan tentang penyerangannya itu, yang mana ia berhasil membunuh sebagian besar keluarga Xiao, dan mungkin juga Yunleng berhasil membunuh ayah Xiaoyan. Dan Yunleng akan melaporkan hal tersebut kepada tetua lama atau si Yunsan. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa penyerangan yang dilakukan Yunleng atas izin dari si Yunsan. Namun saat akan menuju ruangan Yunsan, di sana ia bertemu dengan Yunzi, yang mana Yunzi sudah menaruh curiga jika Yunleng telah melakukan penyerangan kepada keluarga Xiao. Tapi di sini Yunleng berkelit dan beralasan jika ia hanya mempunyai urusan sedikit saja. Lalu scene berganti ke Xiaoyan, di mana di sana Xiaoyan yang marah gedeg berniat untuk pergi ke Sakti Yunlan untuk mencari ayahnya sekaligus membunuh si begu Yunleng. Tapi di sini salah satu paman Xiaoyan merarang Xiaoyan untuk pergi membunuh Yunleng karena menurutnya jika itu sampai Xiaoyan lakukan, maka Sakti Yunlan akan benar-benar menghabisi seluruh klan Xiao. Dan jika itu sampai terjadi, maka sia-sialah perjuangan Xiaozang mengorbankan dirinya untuk keluarga Xiao agar tidak punah. Mendengar hal itu, Xiaoyan meminta paman dan para anggota klan yang tersisa untuk percaya kepadanya karena ia akan tetap membunuh Yunleng dan keluarga Xiao akan tetap ada. Kemudian Xiaoyan memberitahukan rencananya di mana ia berniat memindahkan seluruh anggota klan ke timur kekaisaran, atau lebih tepatnya ke kota Batu, yang mana di sana kedua kakak Xiaoyan memiliki pengaruh yang lumayan. Di mana hal itu Xiaoyan lakukan untuk melindungi seluruh klannya dari ancaman Sakti Yunlan. Yang mana kita ketahui kota Batu terletak di Gurun Tager dan di sana kekuatan Sakti Yunlan sangat lemah. Tidak lupa Xiaoyan juga merebut kembali pasar yang telah diambil Au Bapa sebelumnya agar keluarga Xiao memiliki pemasukan untuk bertahan hidup. Ia juga menjalin kerjasama dengan keluarga Milter untuk mengurus pasar tersebut karena ia sangat yakin jika keluarga Milter tidak akan membocorkan keberadaan klannya. Setelah semua persiapan sudah selesai, Xiaoyan meminta pamannya untuk membawa orang-orang yang tersisa ke kota Batu, sementara ia akan ke Sakti Yunlan untuk mencari ayahnya sekaligus menggogot si begu Yunleng. Sementara di Sakti Yunlan sendiri sedang dilakukan rapat keluarga, di mana di sana Yunleng masih bersikeras untuk menangkap Xiaoyan dengan alasan reputasi klan yang telah hancur akibat Xiaoyan, atau lebih tepatnya Yunleng memiliki dendam pribadi. Namun Yunzi yang pada dasarnya memiliki hati yang lembut dan rajin menabung menolak usulan Yunleng. Tapi Yunleng yang masih bersikeras terus menghubung-hubungkan kematian Moceng dengan Xiaoyan. Yang mana Yunzi menanggapi hal itu dengan tegas mengatakan jika Yunleng melibatkan urusan pribadinya karena yang ia ketahui hubungan Yunleng dengan Moceng tidak cukup baik. Dan di sini ternyata Yunzi sudah mengetahui penyerangan yang Yunleng lakukan kepada keluarga Xiao, yang mana Yunzi sangat mengecam perbuatannya itu. Namun di sini salah satu tetua yang ikut dalam penyerangan tersebut membela diri karena yang ia lakukan demi Sakti Yunlan itu sendiri. Ia juga menegaskan bahwa dalam penyerangan tersebut mereka menutupi identitas mereka dan ia sangat yakin keluarga Xiao tidak akan mengenali mereka. Mendengar hal itu, dengan tegas Yunzi mengatakan jika Xiaoyan tidak bodoh dan cepat atau lambat Xiaoyan akan datang ke Sakti Yunlan. Dan benar saja, di sisi lain Xiaoyan sedang OTW menuju Sakti Yunlan bersama Ratu Medusa.
Di sana Xiaoyan juga menjelaskan tujuannya kepada Ratu Medusa datang ke Sakte Yunlan, yaitu untuk membunuh Yunleng. 出云岭，双方再没有半点调和的余地。我说过，生死关。 Pama Muzen Jiasin sangat kaget melihat Xiaoyan menuju arah Sakte Yunlan. Terutama Hai Bodong, ia langsung memerintahkan Tang San untuk mengumpulkan penjaga bayangan, yang mana hal itu cukup membuat kaget Tang San. 为了一个萧炎便暴露隐位，会不会有些不妥呀？ Kembali ke perkumpulan di mana di sana mereka masih paciuh sampai tiba-tiba terdengar suara keras Xiaoyan yang memanggil Yunleng. Begu Yunleng, keluar Xia, begitulah kira-kira. 云灵，给我滚出来！ Di sana Xiaoyan meminta Yunleng untuk menyerahkan ayahnya karena jika sampai tidak maka ia tidak segan-segan untuk membunuh Yunleng. Sontak Yunleng kesal mendengar ancaman tersebut, ia pun bersiap untuk menyerang Xiaoyan sampai tiba-tiba datanglah Yunzi yang menghentikannya. 就永远留在云岚中吧。 云灵，住嘴！ Di mana ketika Yunzi dan Xiaoyan saling menatap, disitulah mereka menyadari satu sama lain. Sontak Xiaoyan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Melihat hal itu, Yunsan lantas bertanya apakah Yunzi mengenal Xiaoyan. Yunzi pun menanggapi jika ia mengenalnya namun dengan nama yang berbeda. Ia juga terkejut karena Xiaoyan yang Nalan maksud adalah Yaoyan yang ia kenal. 没想到，嫣然口中说的萧炎，竟然会是你。 Setelah mengetahui Yunzi yang ia kenal merupakan ketua Sakte Yunlan, di sana Xiaoyan sempat ragu untuk melawan Sakte tersebut. Namun dengan rasa sakit yang telah Yunleng berikan, Xiaoyan mencoba untuk tidak memperdulikan Yunzi di sana. 云韵大人贵为云岚宗的宗主， Sementara Yunsan yang sudah jelas memihak Yunleng dengan tegas mengatakan meskipun dengan bantuan Medusa, Xiaoyan sudah salah untuk datang ke tempatnya. Ia pun menyuruh Xiaoyan untuk pergi dan berjanji akan mengganti rugi atas perbuatan Yunleng terhadap keluarganya. 的确是云灵做的过分了，你想要如何补偿？ 不偿。 Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tertawa dan dengan nada tinggi ia memanggil nama Yunsan jika apa yang telah dilakukan Yunleng terhadap keluarganya tidak bisa dibayar dengan kompensasi rendahan dari Yunsan. 云山，敬你是前辈，方才这般客气说话。云灵他差点害。 Kemudian Xiaoyan pun menjelaskan jika Yunleng telah menyerang ayahnya dan berniat untuk membunuh ayahnya karena sampai saat ini ayahnya tidak ada. 你个混蛋就知道补偿！云灵将我父亲打成重伤后， Sontak Yunzi terkejut mendengar hal itu karena pada saat itu Yunleng tidak mengatakan bahwa ia menyerang Xiaoyan kepadanya. Lantas ia meminta penjelasan dari Yunleng. 对我把事情说清楚，否则我有权让你交出大长老的职位。 Namun Xiaoyan yang sudah dipenuhi amarah menggunakan teknik terkuatnya untuk menyerang mereka semua. 那你的意思是我们萧家上下亲眼所见的事实是捏造不成？是你们逼我的。 Sementara Yunzi masih mencoba menjelaskan dan meminta waktu untuk menyelidikinya dan ia akan mengirim banyak orang untuk menemukan ayahnya. Namun karena pada dasarnya Yunsan dalang atas penyerangan itu, ia masih membela Yunleng dan lebih memilih untuk melawan Xiaoyan. 岚宗自会处置，哪轮到你一介小辈在这里如此放肆？ Yunzi yang masih mencoba untuk menenangkan Xiaoyan meminta Yunleng untuk memberitahu keberadaan ayah Xiaoyan. Tapi dengan gobloknya si begu Yunleng bilang jika ia sudah membunuh ayah Xiaoyan. 萧炎，你先冷静下来，快说，他父亲在哪里？ 你小子不要欺人太甚，这里可是云岚宗，就算我干掉了你父亲， Sontak hal tersebut membuat Xiaoyan menjadi sangat marah dan sangat murka. Aing ge amak anjing. Sementara di sisi lain terlihat Yasin, Pama dan Hai Bodong yang baru saja datang dibuat terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. 这家伙真的疯了，他想把云岚宗彻底毁灭吗？ Balik lagi ke sisi Xiaoyan, di mana di sana Yunsan memerintahkan Yunleng dan 3 dua huang lainnya untuk membunuh Xiaoyan.
两者异火相融，这个家伙今日就是你的死期！ Hyoyan pun berjuang keras menghindari serangan Yunleng dan tetap berusaha menyelesaikan api flame Buddha Lotusnya. Sampai tiba-tiba Yunleng pun turun tangan. Dan cerita pun bersambung di sini.